Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, kembali lagi dengan saya Agra Kadabra. Kita udah lama nih nggak bikin konten ya. Udah setahun yang lalu nggak bikin konten. Cuman dari banyaknya antusias teman-teman, dari komen dan like-nya, kita lanjutin nih bikin konten ya. Banyak yang request tanaman grafting. Kenapa sih busuk mulu nih? Tuh lihat, busuk mulu, lihat, banyak banget nih. Jangan di teman-teman, di para petani juga pada busuk-busuk, lihat ya. Jadi kenapa sih? Terus harus diapain sih kalau udah busuk kayak gini? Apakah masih bisa diperbaiki? Apa masih bisa dijadiin sayur? Apa harus gimana? Mari kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke cara menangani grafting yang busuk, kita jelasin dulu nih buat kawan-kawan. Apa sih itu grafting? Masih banyak yang salah paham nih untuk tanaman yang satu ini. Banyak yang ngira ini tanaman kaktus dan ini bunganya ya. Ini kaktus dan ini berbunga. Dia udah berbunga warna merah gitu ya. Ada yang berbunga warna kuning. Ini bukan bunganya, ini keduanya tanaman kaktus yang berbeda. Nah, makanya disatukan disebut grafting ya. Grafting itu menyatukan dua tanaman atau lebih, bisa 3, bisa 4 ya. Nah, disatukan, nah itu disebut dengan grafting ya. Itu grafting, ini bukan bunganya ya. Nah, minusnya grafting yang berbentuk seperti ini apa? Batang bawahnya itu sering banget busuk ya, sering banget busuk. Nah, itu kenapa sih? Biasanya itu karena terlalu lembab, bisa jadi karena salah media tanam. Soalnya yang kayak gini tuh nggak bisa basah lama-lama banget, paling 3 harian. Kalau lebih dari 3 hari, 4 harian tuh biasanya dia udah mulai busuk tuh, mulai dari bawahnya ya. Lebih kurang kayak gitu grafting ya. Ini bukan tanaman yang satu, tapi dua tanaman yang disatukan ya, disebutnya dengan grafting. Oke, untuk tanaman yang busuk gimana solusinya? Oke, kita mulai bahas. Kita masuk ke penanganan pertama nih untuk grafting yang busuk nih, lihat ya. Ini kita ada contoh grafting yang busuk batang bawahnya ya. Ini kita ada grafting yang masih bagus ya, belum busuk ya. Caranya adalah di grafting ulang ya. Cara di grafting ulang, grafting yang ini kita pisahkan antara batang bawah, antara tanaman bawah dengan tanaman atas. Tanaman yang busuknya kita buang, tanaman yang busuknya kita buang aja, karena kan ini udah busuk. Takutnya nanti kalau dibiarin dia busuk terus ke atas, terus nyamber ke sini. Mumpung ini masih bagus. Untuk tanaman yang ini kita grafting ulang ya. Untuk grafting ulang, caranya gampang banget. Tuh, dipotong sampai kelihatan kambium tengahnya ya. Ini juga sama, dipotong sampai kelihatan kambium tengahnya. Tuh, cara grafting ya, ini cara grafting. Terus ininya dirapikan sedikit biar bentuknya lebih bagus ya. Biar bentuknya nggak kotak-kotak banget. Nah, ya kelihatan. Di antara dua tanaman ini ada di tengahnya itu kayak lidi gitu, bukan kayak lidi ya, kayak lingkaran gitu, itu namanya kambium. Ini juga ada kambium di tengahnya ya. Kambium sama kambium itu disatuin. Tuh ya. Nah, beres. Semudah ini ya. Semudah ini untuk nge-grafting tanaman. Nah, biasanya untuk para petani biar lebih kuat lagi, maaf. Biar lebih kuat, ini kan jatuh tuh ya barusannya, jatuh barusan. Digini-gini dulu nih biar getahnya agak keluar sedikit, tempel kambiumnya biar lebih kuat. Biasanya di atas ini kita pasangin karet. Cuman maaf untuk konten kali ini kita belum nyediain karet. Jadi bisa lah gampangnya untuk terakhir dipasangin karet. Itu kan ketekan, biarin ini selama 1 minggu pakai karet. Setelah 1 minggu lepas karet. Setelah lepas karet, biarin dia sekitar 2-3 minggu ke depan tuh insya Allah udah nempel lagi dengan kuat ya. Untuk penanganan pertama itu di grafting ulang. Kita masuk ke cara kedua dengan cara memperpendek graftingnya kawan-kawan. Nah, untuk grafting itu biasanya itu busuk mulai dari bawah ya, busuk dari bawah. Kenapa bawah terus yang busuk? Karena dia media tanamnya lembab terus ya. Bisa jadi salah penempatan, bisa jadi salah media tanam, lembab terus ya. Sebenarnya ngerawat grafting ini gampang, cuman karena lembab terus jadinya busuk ya. Nah, caranya kita perpendek graftingnya. Bagian busuknya kita buang. Biasanya bagian busuk tuh basah ya, selalu basah ya bagian bawahnya. Nah, ini kita potong bagian yang busuknya sampai di atas itu udah nggak ada lagi yang busuk, hijau gini ya, nggak ada lagi yang busuk. Pastikan benar-benar nggak ada lagi yang busuk di bagian sini. Kalau masih ada, potong lagi, sisain segini ya, sisain segini. Nah, untuk yang ini kita biarin, jangan dijemur panas ya, dibiarin angin-anginan sekitar 1 minggu ke depan. Dibiarin angin-angin sampai batang bagian yang basah ini kan basah nih, bagian bawahnya masih basah, ini benar-benar kering. Kalau misalnya seminggu belum kering, mungkin 2 minggu ya, gimana suhu teman-teman. Tapi jangan dikasih terik matahari langsung ya, kasih suhu teras lah. Kalau udah kering, anggap ini udah kering ya, kita contohin, anggap ini udah kering, ini bisa langsung ditanam kawan-kawan. Ini bisa langsung ditanam di sekam bakar, kalau bisa full sekam bakar. Biar apa? Biar akarnya cepat keluar ya, biar akarnya cepat keluar. Atau dicampur pasir malang boleh, sekam bakar dicampur pasir malang. Nah, ditanam ya.
Untuk nanamnya gimana? Apakah harus muncul kayak gini? Boleh ya. Gimana selera teman-teman? Mau dimunculin boleh. Mau ditanamin sampai habis boleh ya. Mau ditanamin sampai habis boleh batangnya. Yang nggak boleh itu ditanam sampai segini. Nggak kelihatan dong tanamannya. Ya, itu untuk cara yang kedua ya. Cara yang kedua. Nah, insya Allah ini kalau udah kayak gini, sekitar 3 mingguan ke depan dia mulai ngeluarin akar-akar baru ya. Untuk cara yang kedua seperti ini. Kita masuk ke cara yang ketiga. Nah, di sini kita kasih 2 contoh tanaman ya. Ini sama-sama busuk. Dengan cara mengonrutkan tanaman. Jadi kita sudah nggak membutuhkan lagi batang bawah, keriting bawah ya. Kita nggak butuhin lagi batang bawahnya. Yang pertama kita kasih contoh, kita potong lagi. Kita potong tapi kita sisain sedikit, sekitar setengah senti atau 1 sentian ya untuk tanaman bawahnya ya. Yang ini kita buang. Terus yang kedua kita potong lagi ya. Nah, terus apa sih bedanya antara 2 tanaman ini? Yang pertama kita sisain yang batang hijaunya. Terus kita di tengahnya kan masih ada kambium ya, di tengahnya masih ada kambium. Ini kita buang, yang hijaunya kita buang, kambiumnya kita biarin. Sebentar, kita kasih contoh, kita potong dulu ini. Ini kita bersihin yang batang hijaunya. Kita bersihin batang hijaunya sampai benar-benar bersih. Tuh, batang hijaunya bersih, terus kita sisain kambiumnya. Ya, kita bersihin batang hijaunya, kita sisain kambiumnya. Nah, ini fungsinya apa kambium ini? Ini agar akar cepat keluar. Jadi kita masih membutuhkan sisa-sisa batang yang di bawah, yang ini, untuk akar biar lebih cepat keluar ya, lebih cepat keluar. Plusnya apa ya itu? Plusnya akar lebih cepat keluar, minusnya akar nggak terlalu kuat nempelnya. Untuk yang cara seperti ini, akar nggak terlalu kuat nempelnya karena dia masih nempel di sini nih, di kambium yang batang bawah. Itu minusnya. Plusnya akarnya cepat keluar, minusnya akarnya nggak kuat nempel. Untuk yang cara pertama. Untuk cara kedua, kita nggak pakai batang bawah. Cara kedua, ini benar-benar harus dibersihin ya. Ini kita bersihin dulu. Kita benar-benar buang untuk batang bawah sampai benar-benar habis semuanya, termasuk kambium-kambiumnya kita buang. Kita sisain yang batang atasnya aja. Kita sisain batang atas. Jadi balik lagi ke original ya. Kita balikin lagi ke original. Nah, cuman cara kayak gini memang masih berisiko ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah paham caranya, kita bersihin sampai benar-benar bersih. Nah, kita bersihin sampai benar-benar bersih tuh, udah nggak ada batangnya, udah nggak ada batang bagian bawahnya, ini benar-benar bagian dari atas. Cara ini plusnya kalau mulai akar itu akarnya tahan, akarnya itu lebih kuat daripada cara yang pertama. Untuk cara yang kedua kayak gini ya. Cuman minusnya akar itu lama banget tumbuhnya, ya, bahkan bisa sebulan 2 bulan tuh dia masih akar putih untuk cara yang kedua. Nah, setelah kayak gini sama dengan yang tadi sebelum video ini, dijemur. Yang tanaman kayak gini kita jemur dulu selama 1 minggu, jemur di suhu teras ya, dijemur selama 1 minggu, diangin-anginin. Kalau udah kering tinggal ditanam lagi aja ya, tinggal ditanam lagi aja. Kita anggap ini udah kering ya, nah dia kembali menjadi on-root ya, dia kembali jadi on-root. Ini juga sama, tinggal ditanam aja ya, nanti dia berakar. Nah, kalau udah ditanam kayak gini, tinggal dikasih perawatan seperti biasa. Terus jangan dikasih terik matahari dulu ya, dikasih suhu teras dulu, disiram seperti biasa. Nah, nanti bakal berakar lagi. Itu untuk cara yang ketiga. Nah, kita masuk ke cara yang keempat. Cara ini cara yang paling populer, makanya kita kasih di cara yang terakhir. Cara yang paling gampang, cara yang paling dinikmati. Yang paling banyak diminati. Apa itu? Beli baru. Cara yang keempat adalah kalau grafting busuk mulu adalah beli baru. Belinya di mana? Ada di toko kita. Nanti kita cantumin di link di bawah ya, bukan di link. Kita cantumin di deskripsi di bawah. Linknya ada di deskripsi ke bawah. Boleh kawan-kawan bisa cek deskripsi di bawah ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang masih ada kebingungan tentang merawat tanaman khusus kalian, bisa tulis di kolom komentar. Bisa jadi nanti ide-ide kita untuk buat konten selanjutnya. Nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita tampung dulu, kita bikin konten selanjutnya. Paling sekian untuk video kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan like dan komen. Thank you.